Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Kodrat. Saya peserta calon guru penggerak angkatan ke-5. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan mencoba memaparkan berbagai hal terkait dengan modul 1.4, bagian koneksi antar materi, terkait tentang budaya positif. Pertama, terkait kesimpulan yang saya dapatkan dari berbagai macam aktivitas, baik itu aktivitas yang materi-materi yang ada di modul maupun hasil elaborasi materi, dan juga beberapa aktivitas yang saya lakukan, bahwa budaya positif dalam pemahaman saya atau disiplin positif dalam pemahaman saya adalah ketika sebagai seorang guru itu mampu membelajarkan siswa. Disiplin ini dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah bagaimana siswa mampu belajar. Karena kalau kita lihat lagi dari pemahaman kodrat alam dan kodrat zaman, guru menuntun siswa untuk menghasilkan apa yang menjadi potensi-potensi yang ada dalam diri mereka sesuai dengan zamannya. Nah, maka hal itu menjadi satu satu bentuk disiplin ketika siswa memahami. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hal-hal yang saya dapatkan terkait dengan poin ini, poin refleksi ini adalah bahwa pada budaya positif, refleksinya adalah banyak kita, para guru, yang memahami disiplin itu sebagai bentuk penghukuman. Jadi dibuat sebuah aturan yang tanpa disepakati oleh siswa tidak bernegosiasi terhadap aturan yang dibuat. Lalu setelah itu siswa mereka menjalankan apa yang mungkin tidak diketahui oleh siswa, tidak dipahami oleh siswa. Nah, jadi dalam pemahaman saya, guru-guru itu cenderung, atau sekolah cenderung memberikan pendekatan hukuman dalam penegakan disiplin. Padahal secara teori, khususnya teori reward and punishment, dan juga teori motivasi, yang sejatinya mengubah pola berpikir anak itu adalah pola berpikirnya, unsur intrinsiknya, kesadarannya, paradigmanya, keyakinannya, ideologinya. Itu yang sejatinya mengubah. Nah, makanya di sini ada hal yang cukup menarik gitu untuk dikaji lebih lanjut, dan ini saya tulis dalam salah satu artikel di salah satu berita ya di online. William Glasser itu menyampaikan adanya ilusi dalam pendisiplinan. Ini saya coba sharekan. Nah, saya membuat judul disiplin antara rewards and punishment dan pseudo personality. Di dalam pemahaman William Glasser ini, bahwa punishment and rewards itu adalah ilusi. Ilusinya kenapa? Karena pada kenyataannya siswa mengikuti atau turut ya dalam hal mengikuti aturan setelah dia dipanggil oleh gurunya, itu sesungguhnya ya siswanya sendiri gitu yang merasa harus berubah. Jadi tetap kesadaran internalnya. Nah, pertanyaannya, bagaimana bila dia tetap mengikuti atau mengulangi perbuatan tersebut? Nah, berarti ada beberapa kemungkinan. Saya menyatakan ini. Pertama, bisa jadi dia tidak memilih ya untuk tidak berubah, gitu. Dan yang keduanya,
dia berkeyakinan bahwa perbuatan yang dia lakukan itu perbuatan yang baik, gitu. Yang bertentangan dengan aturan sekolah itu adalah perbuatan yang baik. Nah, dan ini yang merupakan kelemahan sistem punishment and reward. Ketika siswa ini mengikuti mengikuti aturan dengan adanya iming-iming reward atau adanya kekhawatiran dia dipunish, dihukum, maka sesungguhnya siswa itu menerima nilai-nilai kebaikan yang belum ia sepakati, bahkan mengikuti tanpa memahami mengapa yang harus mengikuti aturan tersebut. Artinya kemungkinan besarnya ketika punishment dan reward itu dihilangkan, dia akan kembali lagi pada perbuatan semula. Karena paradigmanya tidak berubah. Nah, inilah yang oleh Stephen Covey disebutkan bahwa perubahan paradigma itu penting. Makanya kan Stephen Covey dalam bukunya Seven Habits itu menyebutkan untuk mengubah seseorang itu harus diubah dulu cara pandangnya, paradigmanya. Dan salah satu poin penting untuk mengubah paradigma atau cara pandangnya itu yaitu ada kalau tidak salah hukum kedua. Jadi harus begin with the end in mind. Mulai sesuatu itu dari akhir, dari ujung dalam pemikiran. Nah, ini hal yang saya lihat sangat menarik begitu untuk dibahas ya. Dan bagi saya refleksi saya adalah ketika ternyata ada justifikasi konsep, justifikasi teori dalam hal penanganan siswa atau dalam penumbuhan budaya positif di sekolah. Nah, refleksinya berarti ke depan saya tidak boleh atau tidak perlu untuk melakukan penghukuman gitu. Tetapi menyelesaikan permasalahan dengan siswa ketika siswa ini melanggar, ya, maka harus dibuat atau dilakukan restitusi gitu, atau segitiga restitusi. Nah, ini masuk ke poin berikutnya. Artinya saya memahami bahwa sebagai seorang pendidik harus betul-betul memahami tentang motivasi, bahwa manusia itu didorong oleh dua unsur motivasi eksternal dan motivasi internal. Sebetulnya dua hal ini, eksternal maupun internal, itu netral, tidak ada persoalan dengan dua ini. Cuman yang jadi persoalan bila akhirnya semua hal itu didorong oleh semata-mata eksternal. Karena diiming-imingi, maka dia melakukan itu. Karena ada sesuatu yang akan dia dapat, maka dia melakukan itu. Nah, pada tahap awal barangkali tidak jadi masalah untuk pemicunya. Namun untuk keberlangsungan, untuk keberlanjutan, sampai titik akhir usia dia di dunia, motivasi eksternal itu tidak cukup. Kenapa tidak cukup? Karena tadi hal-hal yang eksternal itu kan berarti hal-hal yang di luar kemampuan kita. Kita tidak mampu mengendalikannya. Berbeda dengan internal. Internal itu adalah hal yang ada dalam wilayah pengendalian kita. Kalau wilayah pengendalian kita berarti kita bisa menentukan mana yang penting bagi kita, yang kita lakukan, dan itu menjadi keyakinan kita, atau tadi nilai-nilai kebajikan yang kita pegang dengan segenap daya dan upaya, dan apa-apa yang menurut kita tidak baik, kita lepas. Nah, paradigma ini atau mindset tentang motivasi ini itu selaras atau diselaraskan dengan teori kontrol, termasuk juga dengan teori segitiga restitusi ketika kita berhadapan dengan siswa yang tidak sesuai dengan kesepakatan. Ya, caranya tetap dengan menghargai keberadaan mereka sebagai siswa, bahwa kita harus tidak menghukumi dia, tidak menjudge dia sebagai seseorang yang gagal karena melanggar misalnya, namun mencoba tetap mengangkat bahwa inilah hidup ya, that's is life gitu. Hidup itu tidak semata-mata harus lurus gitu, tapi juga ada belok ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, dan itu semuanya adalah bagian dari pelajaran, pengalaman yang memperkaya pengalaman kita. Nah, ini yang harus saya pahami juga. Nah, tentunya perubahan apa yang ada pada cara berpikir saya, tentunya tadi saya merasa berubah atau paradigma saya bergeser dari awalnya bahwa budaya positif itu hanya bisa dilakukan dengan pemberian hukuman,
semakin besar hukuman itu diberikan, maka semakin kemungkinan besar anak menurut itu semakin baik, begitu. Pada itu adalah sebuah ilusi. Ya. Atau hukuman itu harus kaku dan kalau bisa diamputasi, dibinasakan ketika siswa selalu tidak mengikuti aturan-aturan kita. Nah, itu hal yang keliru. Kenapa keliru? Karena tadi Gajah Dewantara menyebutkan bahwa bukankah sekolah itu merupakan tempat menyemainya, persemaian benih-benih yang akan kita tumbuh, yang akan tumbuh. Dan kita sebagai seorang petani yang menumbuhkan benih-benih itu, ya memiliki keterbatasan dalam mengendalikan. Begitu. Kita tugasnya menuntun, bukan untuk menghakimi mereka. Oleh karena itu, tugas utama kita bagaimana kita mampu membangkitkan atau memunculkan hal-hal yang positif gitu, yang ada dalam diri siswa. Nah, tentunya pengalaman saya dalam bidang di lingkup kelas, bidang kelas tadi, misalnya ada siswa yang tidak mengerjakan tugas, ada siswa yang mengalami kendala masuk pada Google Classroom, ada siswa yang datang ke kelas terlambat, ada siswa yang misalnya jarang masuk ke kelas, gitu. Apanya banyak. Nah, saya tentunya menangani sebagaimana tupoksi saya sebagai seorang guru. Jadi saya selalu, ya saya akhirnya adalah memanggil mereka tanpa harus didampingi dulu oleh wali kelas atau BK dan BK, ya. Cukup dipanggil secara personal, kemudian ditanyakan kenapa tidak hadir, gitu. Terus dia nanti menyampaikan alasan, nanti respon saya akan bergantung alasannya. Kalau alasannya karena sakit, ya berarti kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh. Dan ya mudah-mudahan seterusnya dia sembuh begitu loh. Kalau misalnya karena ada masalah misalnya dengan keluarga gitu, nah kita berikan juga motivasi mereka terhadap masalah yang telah mereka hadapi dan kira-kira memancing ataupun menawarkan nanti ke depan mau seperti apa nih supaya tidak lagi terjadi seperti ini, supaya misalnya masalah keluarga tidak berakibat atau berimplikasi terhadap kegiatan belajar dia di sekolah. Artinya tetap yang saya gunakan adalah segitiga restitusi tersebut. Itu termasuk juga beberapa pengalaman sudah saya videokan dan saya berupaya ya untuk menggunakan posisi kontrol saya itu sebagai manajer, sebagai manajer. Jadi saya senantiasa menyampaikan betapa pentingnya sebuah visi, sebuah mimpi, pentingnya mereka berkomitmen untuk mencapai visi tersebut. Lalu bila mereka dalam perjalanannya ada hal-hal yang kurang gitu ya, yang lemah, yang salah, maka ada upaya untuk bisa diselesaikan gitu, bisa diperbaiki hal tersebut. Oke, kemudian itu segitiga itu sangat bermanfaat bagi saya dan saya selalu menerapkan segitiga tersebut. Dan restitusi ini menjadi hal yang saya terapkan dan saya sampaikan juga ke forum guru betapa pentingnya kita mengubah paradigma kita dalam dalam melakukan tindakan penanganan terhadap siswa begitu, sehingga siswa dia bisa atau mampu bahwa siswa mampu menyelesaikan setiap masalah-masalahnya dan guru mampu membangkitkan pemahaman siswa gitu, sehingga yang muncul adalah betul-betul personality, betul-betul sikap kepribadian yang sejatinya, yang bukan sikap atau kepribadian yang semu gitu, yang hanya tergantung oleh sistem reward dan punishment. Barangkali itu beberapa poin yang saya bisa dapatkan dari modul 4 ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.